Oke, jadi teman-teman pun juga bisa relate bahwa, oh ini belajar teknologi minuman, padahal sebenarnya ilmu seperti barista dan lain sebagainya pun itu menjadi coverage dalam mata kuliah ini. Oke, sebagai informasi pertama, untuk dosen tadi sudah saya jelaskan Bu Rika selaku pengampu, koordinator, di mana beliau akan full di sesi UAS dan saya full di sesi UTS. Kemudian referensi yang kami gunakan, kebanyakan kami menggunakan yang ini ya. Kalau saya pribadi, saya banyak pakai yang nomor 1 Chemistry and Technology of Soft Drinks and Fruit Juice. Teman-teman juga bisa download, sudah saya upload di bagian references pada Super Cyber. Kemudian juga untuk kredit, mata kuliah ini sebesar 2 SKS. Jadi UTS UASnya memang proporsinya cukup besar. Lalu kemudian kami akan berikan tugas. Oke, teman-teman di sini ada yang sudah sempat cek tugas belum ya? Saya pengen tahu udah ada yang baca, cek atau belum? Kayaknya saya uploadnya kemarin atau berapa hari lalu. Kalau belum nanti saya jelaskan ya supaya kita punya informasinya sama. Ini mungkin partisipannya kan ada 6 orang yang belum hadir. Nanti juga di reach out anggota kelompoknya. Ini adalah buku yang saya gunakan setidaknya untuk sesi UTS, saya banyak menggunakan ini. Oke, kemudian nah ini terkait silabus atau topik mata kuliahnya. Seperti tadi saya bilang, karena ini mata kuliah pilihan, dan bukan hanya teman-teman dari TP ya, tapi juga dari yang kulineri, mungkin ada yang FBW juga. Nah, kita mau cover semua yang ada. Jadi kalau teman-teman lihat topiknya, hari ini kita lebih banyak introduction, kemudian minggu depan akan belajar apa sih komponen untuk membuat minuman, meramu minuman, kan nggak hanya air saja ya, ada gula, dan setelah gula pun kadang masih pakai pewarna, pemanis, pengawet, dan lain sebagainya. Teman-teman nanti akan belajar di sini. Kemudian beverage manufacture, kalau di industri itu seperti apa sih gitu. Nah, kemudian untuk minggu keempat, kita akan belajar tentang quality control dan product profiling. Nah, ini teman-teman NTK nggak usah khawatir atau FBW kok belajarnya quality control. Even teman-teman di bidang kulineri pun tetap penting untuk memahami apa sih product profile, bagaimana sih mengontrol suatu kualitas dari produk minuman, entah itu di coffee shop atau di food service ya. Kemudian untuk minggu kelima, saya akan mengundang dosen tamu. Saya sudah confirm juga, beliau dari Indeso, memang di product application dan specialty-nya di beverage. Jadi nanti teman-teman minggu kelima, saran saya bisa gunakan kesempatan itu untuk bertanya juga, misalnya tertarik bekerja di R&D, product application. Jujur saya sering minta sampel ke dia kalau lagi ada trial. Oke, kemudian untuk pertemuan 6 dan ke-7 ini kita akan belajar carbonated beverage sama yang soft drink tapi non carbonated. Nah, kalau saya lihat di kalender akademik, itu kan jadwal UTS 9 sampai 20 Mei ya. Jadi nanti sebelum UTS itu akan ada pertemuan topik 8, tapi ini nggak akan termasuk topik UTS. Jadi untuk UTS itu hanya topik 1 sampai 7 saja. Yang ke-8 ini masuk untuk bahan UAS. Ini setelah UTS teman-teman juga akan belajar tentang wine dan beer. Mungkin di sini ada yang tertarik riset tentang wine dan beer. Ahlinya sebenarnya ini Bu Laksmi dan Bu Linda. Kalau kalian akan belajar lebih dalam mungkin di MBP. Di sini kan lebih ke teknologinya secara umum. Kemudian ada juga belajar coklat, coffee. Kemudian ada lagi kuliah dosen tamu di pertemuan 13. Ini pun masih, ini belum confirm ya untuk yang barista, tapi biasanya memang ada kuliah tamu dari barista, dan ini pun bisa jadi live demo kalau memungkinkan, sudah bisa di BSB atau mungkin nanti siaran langsung dari coffee shopnya. Ini yang kita masih melihat kondisinya karena pandemi lagi proses jadi endemi ya per 2 hari lalu. Nah, yang terakhir nanti akan ada project presentation dari penugasan yang kami berikan dari saya dan Bu Rika. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum kita menjelaskan detail penugasan untuk topik
Oke, mungkin presentasi saya juga tidak hadir ya, jadi presentasi bisa jadi Bu Rika semua yang handle untuk sesinya. Nah, berikut saya sampaikan ya detail penugasannya, ini juga sudah ada di Super Cyber. Jadi kami sudah membagi teman-teman sebanyak 106 peserta secara berkelompok. Jadi satu grup itu ada yang 4, ada yang 5 orang. Nah, nanti teman-teman pastikan lagi karena terkadang pada perkuliahan minggu kedua itu bisa jadi temannya berguguran, tidak jadi ngambil mata kuliah dan lain sebagainya. Jadi dari file yang saya upload di Super Cyber bagian penugasan itu teman-teman bisa mendownload Excel sheet, kemudian cek teman sekelompoknya siapa saja. Oke, kemudian sudah ada nomor kelompoknya juga, di situ akan menentukan akan dapat topik apa. Nah, tugasnya sebenarnya simple. Jadi kalian mengamati produk minuman yang ada di retail lah, di market, 3-4 produk aja, kemudian identifikasi komposisinya apa, hal penting yang tercantum dalam label, misalnya kemasannya itu bilang bahwa, oh ini minuman untuk imunitas dengan serat tinggi atau apa. Jenis kemasannya teman-teman identifikasikan, kalau jenis plastik, plastiknya itu jenis apa, kemudian transparan atau tidak, ukurannya berapa mili, seperti itu, untuk size berapa mili volumenya, atau bentuknya liquid atau padat atau paste gitu. Dan hal-hal penting terkait kualitas produk ya. Jadi misalnya disampaikan bahwa ini produknya acid, taste-nya bagaimana dan lain sebagainya. Jadi tugasnya sebenarnya cukup simple untuk mata kuliah ini, dan bahkan kami batasi pengerjaannya dalam bentuk slide presentasi, tapi dikumpulkannya di PDF maksimal 10 halaman termasuk halaman judul. Nanti teman-teman tulis ya nama kelompok, anggotanya siapa saja, dan pengumpulannya 1 minggu sebelum presentasi. Jadi nggak numpuk di minggu terakhir kalian kalau banyak tugas yang lain. Nah, substansi penilaiannya nanti adalah materi, kalian membahasnya sudah benar atau enggak, kemudian delivery dalam bentuk slide-nya bagaimana, dan diskusi sama presentasi. Begitu. Masalahnya karena ini hanya 2 jam mata kuliahnya, maka tidak semua tim akan presentasi. Jadi nanti yang kami nilai adalah diskusinya. Jadi misalnya ada kelompok yang bir, ada 2 kelompok, maka kami berharap teman-teman dari opposite yang sama-sama mengerjakan bir pun bisa mengomentari. Begitu, kurang lebih. Apakah ada pertanyaan untuk detail penugasan? Bisa raise hand atau open mic kalau ada pertanyaan. Oke, saya lanjut dulu ya kalau memang belum ada pertanyaan. Nah, untuk pembagian topiknya, sudah saya post juga di Super Cyber. Jadi teman-teman harusnya ketika buka Super Cyber bagian penugasan, ini saya coba stop sharing ya. Saya tunjukkan Super Cybernya. Bentar. Kok nggak bisa ya? Saya harus close dulu PPT-nya mungkin. Saya bukakan Super Cyber, nanti teman-teman bisa cek. Oke, kalau teman-teman membuka di bagian tugas kelompok, harusnya nanti bisa ini sih, bisa download Excel-nya. Nah ini, di sini ada bagian Excel kelompok tugas teknologi minuman. Nah nanti di situ kalian bisa cek apakah kalian termasuk tim mana, kemudian topiknya apa, begitu. Sudah ada yang mendownload atau mengakses? Sudah ada ya. Saya uploadnya soalnya juga nggak hari ini, kayaknya kemarin. Nah ini untuk sirup saya sengaja cuma kasih 1 kelompok saja karena sirup tidak mungkin kalau dari segi prinsipal itu sama, tapi kalau yang lain fruit juice dan nektar misalnya kan ada yang memang bentuknya concentrate, ada yang bentuknya ready to drink dan lain sebagainya. Jadi saya memang kalau sirup 1 kelompok, yang lainnya
saya bagi menjadi 2 kelompok. Jadi kelompok 1 dan 21 mengerjakan topik carbonated drinks. Begitu. Nggak apa-apa kalian kalau memang hanya Bu, saya 3 produk aja, tapi nanti bisa menjelaskan dengan detail. Begitu. Termasuk misalnya ini tipenya, ini tergantung kalian ya, mau sedetil apa menjelaskan. Misalnya ini tipe pembuatannya itu wet blending Bu, jadi cuman dicampur-campur yang cair-cair, terus di heating, dipanaskan, baru di filling. Atau kalau kopi atau apa namanya coklat drink, misalnya kan ada yang bentuk ready to drink, yang bentuknya liquid, ada yang bentuknya minuman coklat serbuk. Kalian mau membahas beberapa jenis juga boleh. Jadi ada yang coklatnya itu apa namanya dalam bentuk RTD kaleng misalnya, RTD bentuk karton, terus satu lagi coklat bubuk boleh gitu. Jadi ini kalian sekreatifnya mungkin untuk membahas ini. Begitu, ada pertanyaan untuk pembagian topik dan juga penugasan? Selamat sore Bu Cynthia, saya izin bertanya. Iya, silakan. Tadi kan dihitung itu 3-4 produk. Kalau misal kita milih produknya, misalnya brandnya Nescafe begitu, itu dihitungnya 1 produk ya Bu? Atau misalnya ada Nescafe kaleng, saset, itu dihitung 2 produk begitu? Yang jelas berbeda ya, kalau bisa, maksudnya satu brand yang sama, kalau memang dia mengeluarkannya Nescafe kaleng, sachet dan apa, nggak apa-apa gitu. Tapi kalian bisa melihat itu sebagai differentiation factors gitu loh. Iya, baik Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nanti ini ya, mulai dicicil aja, saran saya mengerjakannya, kan ini pekerjaannya tidak apa ya, kami berusaha untuk membuat penugasan yang teman-teman bisa aplikasikan untuk belajar, tapi juga tidak apa ya terlalu taking hours banyak untuk dikerjakan. Yang penting kalian paham. Begitu. Kan harus ini ya, harus kepo juga ya sebenarnya sebagai teknologi pangan, ahli pangan. Saya biasanya kalau ada produk baru di market, kita pasti rasa ingin tahu kan. Nah, itu coba teman-teman membangkitkan itu. Jadi misalnya kayaknya kalau kopi tertarik yang ini deh yang dibahas karena ini unik. Misalnya kopi kenangan lah. Sebagai contoh kopi kenangan kan ada yang di food service ya, ada yang dalam bentuk coffee shop, ada yang dalam bentuk RTD. Nah, kalian kalau mau membahas itu juga boleh, tapi kan ingredients-nya susah kalau yang coffee shop biasanya. Itu jadi coba dibahas bagaimana teman-teman bisa memperoleh informasi lebih banyak. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita mulai incip-incip sedikit perkuliahannya hari ini? Slide-nya nggak banyak sih. Oke, Vincenzo silahkan. Halo Bu, selamat sore. Saya ingin bertanya, itu kan ada yang healthy drink itu contohnya kayak gimana ya Bu? Apa kayak jahe apa gimana gitu? Healthy drink tuh yang ini loh, yang sering kalau ada kayak minuman klaimnya untuk imun, untuk misalnya mengandung kolagen, itu boleh healthy and beauty drinks sebenarnya. Ekspektasinya. Beda sama jus gitu, beda ya Bu? Beda, dibedakan aja. Karena kalau healthy drink tuh biasanya dia pakai klaim, entah mau pengen tinggi fiber, pakai kolagen atau ekstrak sesuatu yang bagus untuk kita gitu. Terima kasih Bu. Ini kalau seandainya teman-teman nanti masih bingung dalam memilih produk, ini kan untuk beberapa 6 pertemuan ke depan saya masih mengampu. Teman-teman bisa sambil bertanya atau email. Misalnya Bu, kalau produknya saya pilih kategori topiknya saya soft drink powder, misal soft drink powders. Soft drink kan bukan berarti harus minuman berkarbonasi ya, tapi kayak Marimas itu bisa gitu-gitu. Ini masuk nggak Bu? Kayak gitu nggak apa-apa, konsultasi saja. Jadi by the time kalian nggak harus tentukan sekarang nanti ujuk-ujuk sampai salah, tapi nanti konsultasi aja, ini kira-kira gimana, ini kira-kira gimana, silahkan saja untuk dikomunikasikan selama perkuliahan maupun melalui email. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi untuk penugasan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini sekarang saya mau nanya dulu, ini kan mata kuliah pilihan ya, teknologi minuman. Nah, boleh nggak ada yang mau voluntary cerita kenapa ngambil mata kuliah teknologi
minuman. Karena ini dipilih kan, jadi maksudnya voluntary. Boleh raise hand atau open mic? Kenapa teknologi minuman? Kenapa kalian tertarik mengambil mata kuliah ini? Oke, silakan Rio. Iya, Bu. Selamat sore, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Kalau alasan kenapa saya memilih matkul ini, saya tuh tertarik sama jenis-jenis minuman sih, Bu. Walaupun tidak terlalu tahu banyak, tapi emang tertarik dari awal. Lalu yang kedua itu dengar-dengar dari teman sama kakak tingkat tuh kalau misalnya tuh ini tuh salah satu matkul yang jadi seni rebutan. Nah, itu tuh ya hoki-hokian aja, Bu. Suka lihat orang buat minuman suka minuman terus belajar, tapi ya moga-moga hoki dapat terus ya dapat gitu. Oke, terima kasih Rio. Ini ada alasan lain mungkin? Kalau alasannya Bu, ini nilainya gampang katanya tahun lalu, terus nggak apa-apa sih. Oke, silahkan Matthew. Ya, halo Bu. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau teknologi minuman tuh aku suka tuh karena apalagi bisnis minuman pada masa sekarang tuh cukup populer, sama minuman instan kan sudah banyak banget Bu. Udah ada yang kopi instan gitu. Nah itu bagi saya tuh menurut saya tuh menarik sekali gitu Bu. Oke, kamu ada arahan pengen ini ya, punya bisnis sendiri juga ya? Oke, ini nanti kalau teman-teman juga tertarik kerja di industri maupun punya bisnis sendiri pun sebenarnya bisa menjadi dasar. Oke, terima kasih untuk Bayu sama Matthew. Nah, ini saya kasih gambaran kenapa sih teknologi minuman itu penting. Teman-teman di sini mungkin kan dapatnya kulit-kulitnya saja ya, kok bir cuma satu topik, gak ada praktikum lagi, kok wine satu topik atau coklat satu topik. Tapi teman-teman yakin aja bahwa dasar-dasar yang ada di sekarang, walaupun itu nanti masih kulit-kulit, ketika teman-teman memutuskan, oh saya mau terjun ke sini, saya kerjanya saya spesialis di wine atau bir, kalian nanti ketika di dunia kerja, atau kalian lagi mau bangun bisnis, entah kalian akan mengambil intense course, atau kalian ada dapat training dan lain sebagainya, itu pasti akan ada. Hanya memang sekarang itu diperkenalkan dengan berbagai jenis minuman supaya paham dulu apa sih basicnya apa, perbedaannya apa. Nah, ini ada berbagai jenis profesi yang sebenarnya mungkin untuk teman-teman jalani ketika nanti sudah di profesional ya. Bahkan kayak pekerjaan seperti wine tester, itu pekerjaan yang salary-nya sangat besar. Karena kan ini ya menggunakan indera pencecap sama pembau, jadi bahkan itu kadang diasuransikan. Nah, itu kalau misalnya kalian lebih ke food testing, lebih ke sensori gitu ya. Jadi seperti panel terlatih. Kemudian kalau seandainya teman-teman arahnya, oh saya R&D banget, bisa jadi kalian bekerja di food company. Tapi food company pun nggak harus, oh saya kerjanya di Marimas, Bu, kan banyak lulusan Unika, atau saya di sirup jenis Heinz atau Kraft Heinz kan punya sirup ABC misalnya. Terkadang R&D itu sekarang banyak yang istilahnya mungkin teman-teman tahu cloud kitchen. Jadi klien itu hanya pesan resep. Aku mau dong dibikinin minuman boba berbagai resep. Nah, yang kalian jual tuh resep. Nah, itu ada tugas R&D di situ. Jadi kalian bikin resep titik-titik gitu kan, terus diberi berapa puluh juta gitu. Itu akan menjadi hak milik sepenuhnya. Atau teman-teman di ingredient company, tapi tugasnya untuk nyobain berbagai jenis flavor dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi di situ. Nah, kalau di bidang food service, nah teman-teman kalau misalnya benar-benar suka nih bikin minuman berbagai jenis, entah nanti bisa jadi barista maupun bartender, ini mungkin di sini ada nggak yang part-time mungkin, atau punya bisnis di bidang minuman? Dari 100-an lebih peserta. Kalau udah ada. Siapa? Vera ya? Iya, Bu. Bisnisnya apa kalau boleh tahu? Coffee shop, Bu. Cuman ada minuman-minuman yang lain juga kayak basic susu sama sirup, sama jus-jusnya juga ada. Oh, berarti Vera di sini perannya punya atau jadi ini baristanya?
baristanya sih Bu, cuman nggak yang sepenuhnya, masih jadi kayak asisten barista gitu. Oke. Nah, nanti Vera bisa sharing nih ilmunya ke teman-temannya yang lain juga ya. Jadi ini sangat terbuka, bukan hanya food industry tapi food service. Food service itu kan horeca ya, jadi hotel, kafe, restoran begitu. Bahkan kalau ada yang punya bisnis sendiri, sudah iseng-iseng jualan dan lain sebagainya, itu sangat menarik. Nah, ini hal yang nggak kalah menarik sebenarnya belajar teknologi minuman itu ketika kita melakukan market study. Ini biasanya tipe-tipe orang yang nggak seneng tidak suka membuat langsung, tapi dia suka nyobain berbagai jenis produk, ngecek harganya, ingredients apa. Nah, itu biasanya mainnya di market study. Jadi basically dia melihat produk in the market itu seperti apa, melakukan profiling. Nah, ini kadang kalau kalian jadi professional market research ya untuk produk pangan itu rate-nya per jam bahkan. Jadi di interview sama klien itu rate-nya sudah per jam berapa, tawarannya seperti itu. Ini buat gambaran biar teman-teman tertarik nih belajar. Siapa tahu teknologi minuman ini membawa kalian ke suatu karir ya kan. Oke, ini sedikit sejarah tentang kenapa sih minuman gitu kan ya. Karena sebenarnya kita tahu bahwa tiap hari kita tuh butuh minum. Setidaknya 1,5 sampai 3 liter per hari itu kan harus ada liquid yang masuk ke tubuh kita. Dan tubuh kita sendiri 70% kan isinya juga komponennya liquid air. Kemudian ada juga orang yang minum itu buat kesehatan. Contohnya, ada nggak teman-teman di sini ada yang mengkonsumsi minuman tertentu nggak supaya untuk menjaga stamina, sehat? Bisa dijawab di chat juga atau mau open mic? Jamu, Bu. Jamu, ini jamu nanti di covernya di mata kuliah herbal ya, herbal food and beverage. Ada nggak teman-teman misalnya minum apa? Saya sih minum susu ibu hamil untuk kesehatan. Oronanamin C termasuk enggak, Bu? Kenapa? Oronanamin C, yang vitamin C itu, Bu. Ini ya yang produknya Pocari bukan? Setipe itu, Bu. Nah, itu bisa juga. Jadi intinya dikonsumsinya dalam bentuk liquid kan? Oke, ada juga collagen drink. Collagen drink saya belum coba sebenarnya. Oke, jadi ada juga yang orang minum ini yang lagi ngehits kemarin tuh Slim Tea. Sampai influencer tapi ditarik juga produknya sebenarnya karena salah edukasi ke masyarakat. Itu kan orang minum Slim Tea biar saya kurus gitu, menggantikan makanan meals gitu. Nah, itu contoh untuk kesehatan. Ada juga yang untuk social status gitu. Misalnya yang biasa minum wine, ini kalau teman-teman tahu, itu kan nggak mungkin dari kalangan menengah bawah kan. Wine itu disajikannya di restoran biasanya. Atau ketika acara-acara khusus untuk menyambut orang penting. Bedakan dengan bir. Bir itu lebih dianalogikan ketika kalian minum itu cheerful, bareng-bareng, di mana saja gitu. Itu kan menunjukkan social status dan juga adanya privilege ketika mengonsumsinya. Kemudian juga untuk maintain relationship. Terkadang, ini kalau teman-teman nanti ketika ada kesempatan ke luar negeri untuk studi atau bekerja, cara paling gampang untuk ngajakin hangout itu either ke bar atau ke coffee shop gitu. Karena di situ ada kita merasa ada sense of belonging di situ. Kemudian ini tadi saya bilang juga celebration, merayakan buka wine atau merayakan beli soda seperti itu. Kok di Indonesia biasa makan pizza selalu ada soda, nonton bola ada soda seperti itu. Dan itu merupakan bagian dari culture juga. Nah, karena manusia ini nggak bisa lepas ya dari minum, entah itu apapun tujuannya, sebenarnya ini mendorong adanya pertumbuhan market. Nah, ini saya sebutkan beberapa contoh minuman itu sebagai sebuah culture ya. Contohnya kalau di Jepang sama China, minum teh itu bahkan kayak ada latihannya, ada tradisinya, orang yang menyajikan bagaimana dia gesture-nya gitu. Mungkin teman-teman kalau nonton film tentang geisha di Jepang, mereka pun dilatih bagaimana menyajikan tea dengan estetik. Begitu. Oke, jadi
Ini merupakan bagian dari culture. Kalau di Indonesia, contohnya minum tua di tradisi Mataram kuno, itu pas acara-acara kerajaan, perayaan di pesta rakyat, itu menjadi hal yang sangat wajar. Oke, ini kalau seandainya kita bicara tentang, di sini ada yang pernah lihat nggak cekok jamu? Jadi anak-anak dicekokin jamu, katanya biar sehat. Atau adiknya mungkin sepupunya. Nah, ini merupakan bagian dari culture juga. Bahkan sebenarnya jamu bisa disajikan sebagai minuman yang apa ya, yang estetik gitu sebenarnya. Baik, di sini saya nggak akan banyak membahas tentang ini ya. Mungkin teman-teman juga bertanya ya, Bu, kenapa kok di mata kuliah ini kita nggak membahas tea, kita nggak membahas herbal gitu. Ini saya kemarin dan Bu Rika juga diskusi sih, karena untuk tea dan herbs seperti jamu itu sudah tercover di mata kuliah yang lain. Jadi, dan juga susu ya, dari teknologi itu sudah ada. Jadi untuk mata kuliah ini supaya tidak banyak overlapping, kami fokuskan ke lebih banyak soft drinks, ke fruit dan carbonated drink seperti itu, dan jenis-jenis lainnya. Ini kan produk perkebunan ya, chocolate drink, coffee. Sementara yang lain sudah tercover di mata kuliah yang lain. Jadi monggo kalau teman-teman tertarik ngambil apa, oh saya pengen belajar lebih jauh nih tentang jamu atau tentang susu, jadi ngambil mata kuliah yang lain. Baik, kemudian untuk market trend sendiri, ini menunjukkan adanya peningkatan sebenarnya ya dari beberapa data yang diperoleh untuk konsumsinya, karena teman-teman juga lihat sendiri pola konsumsinya juga sudah bergeser saat ini, bahwa orang lebih suka yang simple, kemudian lebih suka yang on the go produknya, jadi siap dibawa. Dengan adanya pergeseran tersebut, maka memang non-alcoholic beverage market, terutama yang sudah proses, itu cukup tinggi revenue-nya meningkat. Oke, dan ada beberapa hal yang ingin saya tekankan juga di sini kalau teman-teman lihat, bahwa setiap region, setiap negara, setiap suku mungkin, bahkan teman-teman mungkin ini sama-sama di Semarang, tapi kita memiliki preferensi minuman yang berbeda. Oke, contohnya tea. Tea itu lebih banyak common di negara-negara Asia Pasifik, Cina, India, Jepang itu tinggi. Tapi kalau kita bicara tentang minuman berkarbonasi, minuman soda, itu paling banyak yang mengonsumsi itu siapa? Either orang US, kemudian orang Eropa. Ini Cina tinggi juga karena populasinya 1M ya penduduknya. Tapi memang itu bagian dari culture. Di US orang minum soda itu udah kayak minum air aja. Begitu. Nah itu beda juga dengan culture minum bir. Kalau minum bir jangan sampai Indonesia nomor 1, nanti orang bertanya-tanya. Jadi itu berapa banyak konsumsi minuman atau jenis minuman itu, mana yang tertinggi, mana yang terendah, itu literally tergantung dari faktor demografik, kemudian area region, dan juga ada faktor dari culture. Indonesia ini banyak minuman ini sih bottled water. Karena di sini di Indonesia kenapa? Karena kita belum punya potable water. Jadi minum air keran yang langsung dikonsumsi kan nggak common kan di Indonesia. Sementara beberapa negara itu sudah potable water. Jadi mereka cukup ngisi keran kadang di tempat umum tuh sudah bisa diminum. Mereka cukup bawa tumbler. Oke, ini sebagai gambaran biar teman-teman paham bahwa market itu beda-beda. Jadi kalaupun nanti one day kalian bisa mengembangkan minuman terus dipindahkan ke Afrika gitu ya, jangan sampai kalian ini bikinnya kafe, belum tentu orang langsung bilang oh kopi aja kita kembangkan, belum tentu orang sana memang suka kopi gitu. Bahkan jenis kopinya bisa jadi beda. Oke, nah selanjutnya adalah berbagai jenis kategori minuman. Jadi secara umum ini kategorisasi ini apa ya, sifatnya nggak rigid ya. Karena kan sekarang banyak perubahan, tea nggak hanya diminum panas, tapi juga dingin gitu. Jadi secara umum, pembagian dari minuman itu bisa dibagi menjadi hot drinks, soft drinks, milk drinks, dan alkoholik. Kalau alkoholik, saya mulai dari yang paling gampang nih, alkoholik, itu kan yang mengandung alkohol ya, bisa wine, beer, spirit. Mungkin teman-teman sudah tahu juga ada cider. Kalau spirit tuh berapa ya? Ada yang tahu nggak spirit itu alkoholnya berapa? Kayaknya 40% sih. Mungkin ada yang pernah coba di sini.
40 ke atas, Bu. 40 ke atas ya. Kayaknya saya waktu minum spirit udah nggak kuat itu, cuman ngecap dikit aja. Kemudian mungkin kalau di Jepang, oh ini banyak yang tahu nih. Saya tahunya karena nyoba di Yunani waktu itu, jadi di Indonesia kayaknya belum pernah. Di Jepang kan ada sejenis sake, soju itu juga tinggi sebenarnya. Jadi ada berbagai jenis minuman alkoholik, bahkan sebenarnya kombucha itu kan mengandung alkohol tapi jumlahnya sangat kecil gitu. Jadi mau dibilang alkoholik drinks juga sebenarnya antara bisa dan tidak bisa sih. Itu belum masuk regulasi pangan kayaknya kalau kombucha. Nah, alcoholic drinks ini tadi saya gak ingat apa ya. Alcoholic drinks ini apa namanya? Ada juga yang memang misalnya kalau kalian pernah tahu ya, bir zero alkohol. Kadang dibuat seperti itu. Jadi buat orang-orang yang mungkin sensitif alkohol, pengen minum bir, maka dia bisa mengkonsumsi. Tapi saya nggak bilang itu halal ya, karena kan apa namanya sistem jaminan halal itu mengatakan kalau kita minum atau mengkonsumsi sesuatu yang arahnya ke tidak halal, sebenarnya itu nggak boleh juga gitu. Jadi memang beberapa company mendevelop berbagai jenis wine, bir itu dengan zero alkohol, tujuannya buat orang-orang yang gampang sober misalnya bisa mengkonsumsi. Oke, kemudian ada milk drinks. Ini yang teman-teman akan banyak belajar kalau ngambil di TP susu. Ada baik dalam bentuk rasanya standar plain atau yang flavor, dan bahkan jenisnya bentuknya pun beda-beda. Ini turunannya pun kan banyak ya. Susu ada yang anti fermented, ada yang bentuknya sour milk dan lain sebagainya. Oke. Kemudian soft drinks. Nah, dulu saya selalu berpikir soft drinks itu selalu Coca-Cola, Fanta, Sprite gitu. Padahal sebenarnya definisi soft drinks itu kita coba bagi dulu. Minuman ringan. Minuman ringan itu kan bisa bersoda dan tidak bersoda. Nah, kalau yang bersoda itu yang tadi, jenis soda-sodaan. Pepsi Cola, dari Coca-Cola, seperti itu. Nah, sementara sebenarnya soft drink secara umum tuh mengcover juga bottled water. Jadi air, mungkin air pun juga banyak ya teman-teman. Kalau lihat di market itu ada air yang still water, ada juga yang flavored water. Mungkin ada yang pernah tahu nggak contoh flavored water di retail? Jadi ada rasanya, tapi itu air putih sebenarnya. Dulu ada yang ngeluarin. Danone kalau nggak salah. Good Mood, Bu. Good Mood ya, sekarang saya belum pernah coba Good Mood. Terus Maison itu menurut kalian bisa masuk nggak? Maison seperti Mungkin itu. bisa, Bu. Kayaknya Maison tuh warnanya putih juga sih. Saya nggak pernah buka ininya. Tapi dulu pernah. Jadi sebelum Good Mood itu ada di zaman agak dulu ya. Aqua dia mengeluarkan tapi nggak ada rasanya ya. Jadi totally cuman air dikasih flavor. Nah itu juga ada jenis bottled water yang seperti itu. Kadang kalau di luar negeri orang tuh nggak hanya mau bottled water tapi adalah carbonated water. Jadi air soda saja diminum itu mereka suka. Nah, kemudian jenis jus-jusan. Nah, jus itu pun klasifikasinya banyak. Ada yang jus dalam bentuk siap untuk minum, itu pun bisa dibagi lagi ya. Yang jusnya itu asli dari buah atau dia hanya perisa. Kemudian ada yang bentuknya tuh konsentrat. Konsentrat itu berarti kan harus diencerkan lagi. Oke, kemudian ya ini termasuk ya dilutables. Jadi harus diencerkan lagi dan still drinks tuh yang langsung konsumsi bisa diminum. Nah, ini satu hal yang saya pengen katakan sih untuk carbonated drinks. Jadi jangan teman-teman mungkin mengira, oh Fanta, Coca-Cola itu kan langsung dikonsumsi. Nah, kalau saya mau misalnya nih di food retail, teman-teman kadang kan lihat ada ini ya, McD, begitu kan ada mesinnya ya. Nah, sebenarnya mereka belinya itu nggak langsung dalam bentuk carbonated drinks. Jadi mereka punya stream atau aliran yang isinya air soda, satu lagi stream atau aliran yang isinya sirupnya. Nah, kemudian dicampur pencampurannya terjadi di mesin sodanya itu untuk kemudian dikeluarkan gitu. Jadi bentuknya kadang nggak harus literally langsung siap minum ya, tapi bisa juga ready to blend. Oke, untuk hot drinks ada coffee, tea, dan berbagai jenis lainnya, tapi seperti teman-teman tahu sekarang orang minum teh dan kopi nggak cuman
panas ya, tapi ice coffee pun sudah banyak dijual. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Ini adalah beberapa jenis beverage yang sebenarnya ini kalau ini menurut buku ya, tapi mungkin sekarang jenis-jenis beverage itu menurut saya lebih menarik karena misalnya yogurt rasa kopi aja ada gitu loh. Jadi ini pun bisa saling di merge gitu, di mix and match. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat ini tak keluarkan semua gambarnya. Minuman itu ada yang bottled water, carbonated soft drinks, ada yang bentuk jus, nectar fruit drinks, kemudian energy drinks. Mungkin energy drinks itu related sama minuman yang meningkatkan stamina. Biasanya itu harus ada kafein atau keratin. Ini nanti teman-teman yang dapat tugas energy drinks, kata kuncinya itu keratin, mengandung kafein, seperti itu. Ada RTD, tea and coffee, jadi ready to drink. Ada yang kopi dan tea saja, jadi tidak sebagai something yang ready to drink. Kemudian beer wine dan juga susu. Oke, dan bentuknya pun macam-macam ya. Ada yang liquid, concentrate, yang bisa didilusikan, diencerkan, atau yang bentuknya powder. Nah, terkadang bentuk itu bukan bicara bentuk produk aja ya, tapi ternyata berbagai jenis minuman dengan kemasan yang berbeda itu bisa menjadi sesuatu yang menarik untuk kita pelajari. Karena apa? Kalau kemasannya berbeda, otomatis kan profil produknya berbeda, prosesnya berbeda, umur simpannya pun bisa jadi berbeda, begitu. Jadi nanti monggo kalau teman-teman dalam penugasannya mau juga mengidentifikasi jenis kemasan juga sebagai pembeda ya silahkan. Nah, ketika kita ditanya nih, sebenarnya apa sih yang menjadi drivers yang mempengaruhi konsumsi dari berbagai jenis minuman yang beredar di pasaran tuh sebenarnya sekarang kalau teman-teman lihat yang lagi ngehits apa nih? Dari kacamatanya teman-teman sehari-hari, minuman yang kayaknya lagi banyak terkenal, happening itu apa? Kan kalian lebih suka main sosmed mungkin nih. Mungkin ada yang mau mencoba berpendapat, silahkan di chat atau mau open mic. Halo, masih melek semua nggak ini? Ini udah ada yang jawab di chat ya. Ada yang bilang boba, ada yang bilang yogurt. Ada lagi. Ini yang suka nge-gym biasanya anak-anak. Kopi, yoyiksi itu apa ya? Ini ada yang menjawab. Yoyiksi itu apa ya? Yang jawab siapa ya ini? Ada yang susu banana. Tadi yang menjawab John Michael Gunawan bisa bantu open mic. Yogurt ya? Iya Bu, kayak minuman yogurt gitu, lagi ngetren di Shopee gitu Bu. Oh, jadi itu yogurtnya bagaimana? Boleh sambil cerita nggak? Kayak minuman, kayak modelnya minuman tapi yogurt gitu dibotolin. Oke. Saya malah baru tahu ada yang model seperti itu. Oke, ini kalau teman-teman lihat dari market global ya, sebenarnya yang di Indonesia mungkin happening seperti itu. Di market global itu lagi ngehits juga alternatif protein. Jadi klaimnya adalah mungkin teman-teman lihat juga outside kan diproduksi di Singapura, dari dia terinspirasi Oatly. Jadi dia pengen minuman yang milk alternatif. Terus bisa juga yang mengandung protein tinggi, ini biasanya buat orang-orang yang sport nutrition ya, yang sangat memperhatikan kebutuhan untuk pembentukan otot dan lain sebagainya. Nah, itu pakai skim milk, bisa jadi pakai whey milk powder atau pakai soy dan lain sebagainya. Kemudian yang minuman yang untuk kesehatan akhir-akhir ini juga lagi ngetren, baik immunity karena COVID juga ya. Kemudian untuk pencernaan sama weight wellness tuh biasanya fiber mostly yang dia utamakan, dan functionality. Kalau functionality bisa jadi misalnya tuh pernah ada ya kayak ekstrak kulit manggis atau ekstrak apa yang mengandung antioksidan, berries misalnya. Nah, itu biasanya bisa juga dijual karena natural klaimnya. Atau
Kalau teman-teman suka belajar regulasi pangan, biasanya ada yang bilang, oh ini zero sugar atau less sugar dan lain sebagainya, itu juga bisa menjadi yang menarik. Nah, ini kan adalah drivers terkait dengan produknya. Maksudnya apa yang insight dari produknya. Bahkan mungkin teman-teman sekarang kalau di dunia food service itu pun sering kan gulanya yang pakai gula apa, zero kalori atau tidak. Terus susunya mau jenis susu apa, yang milk plant based atau yang susu biasa. Susu biasanya mau yang free fat, low fat, atau yang mau full cream begitu. Itu pun kan sering ditanyakan, ditawarkan. Nah, selain dari segi produknya, banyak hal yang menjadi kita ingin minum tuh sebenarnya karena keunikannya. Contohnya tadi yang dibilang ya, ada boba Bu, tapi bobanya ini ternyata dari dalamnya yogurt, dalamnya ada ininya menarik. Atau mungkin dari kemasan. Ini saya kasih contoh beberapa jenis kemasan unik. Kalau saya sendiri jujur suka beli produk yang kemasannya unik. Karena jadi kayak belajar ini dari apa sih gitu-gitu. Jadi memang drivers ketika teman-teman beli barang, minuman, mengkonsumsi itu kadang banyak ya, bahkan lagi ngehits jadi pengen beli, kayak di Shopee tadi lagi ngehits. Bisa juga karena experience juga teman-teman. Di sini ada yang mungkin sudah ngambil mata kuliah molekular gastronomi ya. Nah, di molekular gastronomi itu sebenarnya yang dijual itu kan adalah experience, karena mencampurkan teknik fisik dan kimia itu dalam membuat suatu makanan. Sehingga ketika kita mengkonsumsi misalnya, wah ini ketika boba-bobanya ini mau kayak kaviar ini saya konsumsi, ternyata dia ada efek juicy-nya ya, atau mungkin membuat mie yang terbuat dari ekstrak buah jus seperti itu. Itu kan menjadi sensasi yang sangat berbeda. Atau mungkin dulu saya ingat pernah mengkonsumsi kopi susu tapi bentuknya berbeda. Jadi kopinya itu sudah dibekukan dalam bentuk es batu, kemudian susunya dituangkan. Nah, terkadang itu yang dijual oleh produsen itu adalah experience-nya, uniqueness-nya. Nggak harus selalu tentang produknya itu sendiri. Atau tempat ya, kadang untuk mengkonsumsinya. Oke. Nah, sekarang sebagai rangkuman nih, apa sih yang kita harapkan belajar dari teknologi minuman ini? Yang pertama, ingredients. Jadi ketika teman-teman nanti lihat berbagai jenis minuman, kalian sudah mulai curious, mulai ingin tahu sebenarnya ini komposisinya apa sih? Terus fungsi dari tiap ingredients ini apa? Kenapa kok yang satu pakai stevia, yang satu pakai sucralose? Padahal sama-sama fungsinya pemanis. Begitu. Kemudian dari segi manufacture itu terkait dengan proses produksinya. Kemudian proses produksi ini mungkin kalau teman-teman mikir pabrik, tapi sebenarnya ketika di food service pun kita kan penting menjaga quality. Mungkin Vera juga tadi kan ketika bekerja di barista, kenapa sih ada mesin kopinya itu sih? Gitu. Nah, mesin kopi ini kan fungsinya supaya adjusting biar sama, standardize semua. Gitu. Kita pengen maintain quality-nya. Kemudian dari bidang kimia nih, apa sih yang terjadi selama processing? Apakah ada degradasi, penurunan mutu nutrisi, kemudian bagaimana dengan functional properties-nya? Misalnya kalian klaim, oh produk saya mengandung antioksidan tinggi, tapi kalian apply proses thermal yang tinggi juga. Vitamin C-nya rusak nggak? Antioksidannya gimana? Gitu. Apa sih yang terjadi reaksinya? Begitu. Kemudian packaging. Packaging apa sih tipe-tipe packaging yang digunakan? Kemudian efeknya terhadap kualitas produk selama penyimpanan apa? Nah, itu teman-teman juga mulai sudah berpikir karena setiap produk itu punya karakteristik yang berbeda-beda juga. Kalau seandainya teman-teman punya susu pH-nya cenderung netral dibandingkan dengan orange juice, tentu akan jenis packagingnya harus dipilah-pilah, tidak semuanya mungkin cocok. Begitu. Nah, dari sini ada pertanyaan dulu sebelum kita sedikit case study. Hari ini kita kuliahnya mungkin nggak full ini ya 2 jam karena masih introduction, jadi bisa selesai lebih awal. Silahkan, Ellen. Bu, saya mau tanya, tapi buat tugas itu Bu, yang tadi awal.
Iya, silakan. Itu kan kelompok saya kan dapatnya wine. Nah, itu tuh hanya diamati saja kayak misalnya kita harus pergi ke supermarket terus ngamatin ingredients dan kawan-kawannya atau harus apa kayak beli produknya gitu, Bu. Seharusnya kalau wine kan susah ya belinya. Kamu coba ini aja dari internet kan ada tuh kadang lihat labelnya gitu. Oh Bisa ya, juga Bu, baik. seperti itu. Kalau wine ada beberapa jenis brand kan ya, kalau Iya, tidak salah. Nah, setiap brand itu kadang tuh fruit kontennya pun berbeda. Wine kan terbuat dari fruit juice ya, iya. dari anggur. Nah, misalnya Ellen sama timnya tertarik kayaknya wine dari anggur doang terlalu mainstream. Why not kita coba cari jenis wine yang dari buah lain begitu. Jadi boleh juga kalau mau seperti itu. Oh, berarti itu terserah kita ya, Bu, mau nentuin wine-nya. Maksudnya kayak misalnya kita ingin fokus ke white wine atau red wine gitu, berarti terserah kelompok ya, Bu. Iya. Atau kalian malah mau membandingkan red wine, white wine, terus satu lagi misalnya wine dari wine sejenis wine tapi nggak harus dari anggur karena satu kan anggur merah anggur putih misalnya satu mau apa lagi gitu atau mau berbeda dari segi brandnya sama-sama anggur merah nih Bu tapi saya punya 3 brand berbeda jadi untuk membandingkan tergantung teman-teman mau mengeksplornya dari segi apanya dari segi ingredients atau segi brandnya atau bahkan satu brand yang sama tapi packaging berbeda gitu. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Ya, ini biar teman-teman juga kreatif ya. Jadi nggak harus kalau semuanya didikte sama dosen kan apa ya? Jadi teman-teman kreativitasnya terbatas karena nanti kalau misalnya kalian disuruh sama atasan kerja, saya mau dong kamu ini kita mau develop wine. Nah, kalau kalian cuman dikasih tahu wine-nya ini formulanya segini kan sebenarnya nggak memacu kreativitas. Nah, sekarang dikasih kebebasan, monggo kalau misalnya teman-teman juga melihat sirup misalnya. Sirup pun ada yang satu yang kental, Bu, yang satu yang nggak kental, yang kan ada ya sirup yang tidak kental, yang satu yang free sugar. Dari segi komposisinya gimana dan sebagainya itu menjadi apa ya ide-ide buat teman-teman teliti. Oke, ada pertanyaan lagi? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Ernest. Kalau jamu itu kan tadi masuknya ke minuman herbal ya, Bu? Yap. Tapi kalau misalnya jamu yang dari hasil fermentasi sari buah itu masih masuk minuman herbal atau fermented drink, Bu? Contohnya apa ya jamu yang dari minuman fermentasi buah? Anggur merah orang tua itu mengklaim dirinya sebagai jamu, Bu. Kamu sudah pernah lihat belum itu komposisinya apa ya? Komposisinya itu sekitar 20% alkohol, terus ada sari buahnya juga sama tambahan gula dan air. Oke. Nah, ini satu hal yang menarik sih buat ini teman-teman juga ya. Nanti kalau mungkin ada yang sudah ngambil juga mata kuliah regulation. Jadi terkadang begini, ini kalian punya produk, bahkan mungkin bisa jadi produknya itu kayak tadi disampaikan Ernest, ini kan bisa jadi jamu ya Bu, dari segi bahannya dan lain sebagainya. Tapi at the end, semua yang mempengaruhi itu adalah kategori pangannya. Jadi ini saya bicara food manufacture ya, maksudnya dalam industri pangan. Kalian pasti tahu ada yang namanya QA, Quality Assurance, yang akan mendaftarkan produk itu kepada Badan POM. Nah, ketika si QA ini mendaftarkan produk ini ke Badan POM, itu kan ada begitu banyak kategori produk pangan ya. Ada yang kategorinya itu MD atau makanan dalam negeri, ada yang kategorinya itu suplemen, ada yang kategorinya obat, kalau tidak salah, obat farma lah. Nah, ketika produknya itu, saya kasih contoh itu kemarin, aduh saya tuh tadi mau buat presentasi mata kuliah apa gitu, jadi sambil buka-buka materi. Bentar ya, ini mumpung ada pertanyaan menarik. Ini untuk mata kuliah perancangan pabrik sebenarnya, tapi saya share dikit deh. Oke, sudah terlihat belum layar saya? Sudah, Bu. Oke. Ini kapan hari itu ada klien nanya soalnya terkait ini. Mana ya? Oke, contohnya ini deh. Ini tuh sama-sama minuman fiber sebenarnya.
Kalau kalian pikir, oh ini minuman namanya Byfat, Super Slim, lalalala gitu. Tapi kalau ketika ini diregister registered as a food product, ternyata ini beda-beda registrasinya di BPOM. Vibe Mini sama Nutritive Fiber itu tuh terregistrasinya sebagai RTD, jadi minuman soft drink aja, minuman ringan. Kemudian kalau tidak salah, sebagian besar ini dia terregistrasi sebagai minuman serbuk. Padahal sebenarnya ini bisa jadi suplemen kan kalau kalian berpikir, apalagi kalau seandainya ini langsung klaimnya untuk menguruskan badan, fibernya super tinggi, mengandung lalalala, bahkan ada juga yang kalau tidak salah didaftarkan sebagai jamu. Jadi sekalipun produknya itu sama, produknya itu kelihatan nampaknya jamu A dan jamu B. Misalnya beras kencur, tapi kalau seandainya dari si QA-nya, perusahaannya itu menganggap, oh ini mah bukan jamu, ini sebagai minuman ready to drink aja, ya itu mungkin aja. Gitu. Makanya kalau teman-teman lihat nanti mungkin Ernest bisa cek ya, apakah minumannya itu dia sebagai MD nomornya atau SI, kalau nggak salah suplemen itu SI, satu lagi obat jamu itu apa ya, saya lupa. Tapi teman-teman bisa cek di pom.go.id gitu. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Ini yang kadang bikin saya kesel juga sih sama industri pangan, karena klaimnya dia berlebihan. Bahkan gini, ini sambil bicara tentang industri minuman ya, terkadang kalian harus bisa membedakan klaim pada label sama klaim marketing. Itu adalah dua hal yang berbeda. Ketika kita bicara tentang klaim pada label, itu adalah jenis-jenis klaim yang tertera di kemasannya ini. Jadi misalnya nih kalau seandainya nanti dia nutrisarinya adalah ini pakai fiber, pakai apa ya, semua tertera di sini. Tapi terkadang untuk mendongkrak penjualan ada yang disebut dengan klaim marketing. Klaim marketing itu tidak dituliskan pada label dan tidak perlu dicek sama BPOM, tapi orang tuh gembar-gemborin itu. Itu yang kadang bikin kita kesel. Misalnya cuma minuman serat kepada umumnya, tapi dibilang minuman pelangsing badan, begitu. Nah, itu yang teman-teman juga sebagai food tech, maksudnya teman-teman kan di sini belajar teknologi pertanian ya, punya basic science yang baik. Jangan sampai kita itu memberikan edukasi yang salah ke masyarakat. Karena itu kan klaim terkait kadang dijadikan marketing materials gitu. Oke, ada pertanyaan lagi untuk berbagai jenis tipe minuman? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita diskusi sebentar ya. Ini paling saya minta waktu 15-20 menit. Saya lanjut langsung aja, nggak usah pakai break ya. Atau kalian mau break dulu nih? Saya tanya. Mau break dulu atau kita langsung lanjut? Langsung aja, Bu. Langsung aja ya. Oke, baik. Nah, sekarang saya kasih satu contoh produk ini, nanti teman-teman minta tolong open mic ya atau jawab di chat. Ini ada contoh, produknya adalah minuman jeruk peras, serbuk, mereknya Marimas. Di sini teman-teman juga bisa lihat ya, BPOM RIMD. Oh, berarti ini kategorisasinya produk pangan kok, Bu. Dan di sini dikatakan minuman serbuk rasa jeruk. Ini kategori pangannya. Nah, coba teman-teman ini aja sih, maksudnya mulai berpikir, ini diskusi bebas. Kira-kira komposisi atau ingredientnya apa, gimana sih cara produksinya, secara chemistry-nya itu apa sih yang terjadi, kemasannya tipenya apa. Walaupun kita belum belajar manufacture, ingredients, chemistry, dan etc., tapi kita diskusi bebas aja. Mungkin ada yang mau mulai dengan ingredients dulu. Kira-kira produk ini bahannya apa saja sih? Apakah bahannya powder semua atau sebenarnya ini liquid yang dipowderkan begitu? Ada yang mau coba jawab? Oke, silahkan Arela. Kalau dari saya, Bu, mungkin ini powder semua ya bahannya. Kan dari
gula. Terus kalau minuman kayak gini, kalau biasa saya perhatikan, dia pakainya ekstrak, bukan yang kayak liquid gitu. Kayak perasa ekstrak jeruk, sama masih ada kayak penambah perasa jeruk lagi. Terus abis itu biasanya yang pasti ada di minuman kayak gini tuh pengatur keasaman. Kalau nggak salah tuh biasanya yang asam sitrat itu ya, Bu. Jadi ada apa tadi? Ada jenis, ada gulanya, kemudian ada perisanya, pewarna mungkin ya? Iya, pewarna juga, Bu. Nah, perisa dan juga pengatur keasaman. Oke, ada mungkin teman yang lain mau menambahkan atau mengomentari untuk ingredients? Ini saya juga belum cek nih ingredientsnya apa sebenarnya. Ini kita diskusi bebas aja. Kalau ada jenis produk ini kita sudah kritis ini apa kira-kira ingredientsnya. Kita baru belajar ingredients minggu depan soalnya. Oke, ada tambahan dari teman-teman yang lain? Atau semua sepakat ini? Oke. Mungkin teman-teman juga beberapa perlu paham ya bahwa bisa jadi ingredients itu semuanya powder. Tapi terkadang tidak semuanya itu belum tentu powder juga. Jadi kalau seandainya dia terbuatnya benar-benar dari liquid, ini kan bicara tentang kemungkinan ya, dibilang mungkin ya mungkin, tapi visible atau tidak secara industri dan secara harga, nah itu beda urusan. Jadi bisa jadi produk ini sebenarnya dari jus jeruk asli mungkin, tapi dalam prosesnya itu harus ditambahkan dengan filler atau pengisi, biasanya itu sering dipakai gula atau maltodextrin untuk kemudian di spray dryer. Hingga nanti akan menjadi hasil produk akhir berupa powder. Tapi untuk jenis produk ini biasanya untuk yang harganya mahal karena premium ya, dari buah asli umumnya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau dibilang mungkin nggak dari liquid, mungkin saja. Oke, sekarang yang kedua. Tadi kan saya sudah ngasih key ya. Kalau dari liquid harus di spray dry supaya dia menjadi powder. Nah, kira-kira prinsip manufacture, prosesnya kalau semua ingredients-nya itu kering itu apa sih? Prosesnya apakah harus apa sih? Basic step-nya apa? Ada yang mau coba jawab? Ayo, tadi sudah ada yang menjawab. Angkat tangan boleh, open mic boleh. Atau mau chat, kalau tidak saya tunjuk. Saya tunjuk aja ya, kalau tidak ada yang menjawab. Saya minta tolong Sebastian, boleh menjawab? Iya, iya Bu. Oke, kalau dari segi produksinya, kira-kira ini apa yang prosesnya seperti apa bikin Marimas bubuk ini? Mungkin drying ya, pengeringan. Bahannya semua powder. Ya, drying mungkin. Kalau bahannya semua powder, masa ini dikeringkan lagi? Kira-kira kalau kamu punya ini gula sama punya ekstrak bentuknya powder, itu bagaimana mencampurnya? Oh, mixing. Dry mixing atau wet mixing? Dry. Oke, jadi nggak perlu dikeringkan lagi ya, karena kamu buat Ya, apa enggak. sudah punya powder dikeringkan lagi. Oke, thank you Sebastian. Nah, sekarang saya mau nunjuk lagi ya. Boleh minta tolong ini ya, Candy Tania. Iya. Nah, kalau produknya kering, kira-kira aspek kualitas yang penting apa sih biasanya di food industry yang harus dicek kalau produknya ini kering? Kalau produknya, Anda punya produk nih, Marimas bubuk, kira-kira yang perlu dicek di company apa? Mungkin kayak tingkat kekeringannya terus kayak nggak menggumpal gitu. Oke, jadi kadar air, tingkat kekeringan, kemudian tidak menggumpal itu berarti apa sih istilahnya? Saya lupa.
apa ya, pokoknya nggak menggumpal ya, dicek appearance ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, bisa juga teman-teman nanti pun akan belajar karena ini tipenya jenis minuman yang larut, kalian harus cek ini kelarutannya seperti apa, dispersibility-nya seperti apa, dissolving ability-nya seperti apa, ukuran partikelnya bagaimana. Ini kalau kalian mau sampai detail ya di bidang manufacture. Nah, kemudian kalau di bidang chemistry. Nah, ketika kalian mencampurkan berbagai jenis ingredients tersebut, interaksinya bagaimana? Ingat, beberapa jenis gula itu punya sifat yang ini kayaknya akan dipelajari di starch technology sih ya. Kalau jenis gula dari starch. Gula alkohol itu sifatnya lebih higroskopis, lebih gampang menyerap air. Nah, itu tentunya akan jadi masalah dong kalau produk kalian pengennya kering. Ketika nanti dia berinteraksi, apakah dia cocok tidak dengan komponen lain yang pH-nya seperti apa. Nah, basically kalau produknya kering, higroskopis itu parameternya penting. Kemudian packaging. Ada yang tahu nggak ini jenis packagingnya apa sih kira-kira? Boleh satu volunteer lagi menjawab daripada tak tunjuk? Plastik mungkin, Bu. Plastiknya plastik apa? Plastik multi-layer atau single layer? Mungkin single, Bu. Oke. Kalau Henry biasanya beli minuman instan gini, bagian dalam warnanya apa? Bagian luar apa? Oh, berarti yang multi layer, Bu. Karena dalamnya sama luarnya beda. Oke, yang luar tuh bagian printable ya. Bagian dalam tuh biasanya dia akan pakai jenis aluvo karena sifatnya yang barrier terhadap cahaya, untuk aroma juga apa sih? Mencegah off odor gitu, seperti itu. Oh, jadi nanti teman-teman identifikasi ya tiap produknya dengan detail, termasuk ini ingredients-nya apa, sifatnya masing-masing seperti apa, kira-kira cara produksinya gimana, functionality-nya apa. Kebetulan ini jenis produk yang nggak ada functionality atau klaim apapun ya, jadi secara produk kategori ini jenis produk pangan dan kategorinya minuman serbuk berperisa, seperti itu kalau di regulasi pangannya. Oke, selanjutnya Selanjutnya adalah ini minuman kopi instan. Minuman kopi instan ini nggak akan saya bahas ya karena termasuk penugasan kelompok kopi. Bisa jadi nanti teman-teman ngambilnya kopi. Tapi nanti bisa dibahas bahwa berbagai jenis kopi. Misalnya ada yang kopinya 3-in-1. Ini kan pasti pakai susu. Kemudian pakai gula. Nah, ketika kalian punya berbagai jenis ingredients yang memiliki sensitivitas dan properties yang berbeda-beda, nah, itu menjadi tantangan juga bagaimana Anda menentukan nanti umur simpannya ketika di industri pangan. Karena umur simpan gula saja dengan gula plus kopi dan susu itu pasti berbeda. Begitu. Jadi, ada interaksi ketika sudah menjadi satu kesatuan produk. Begitu kurang lebih. Kalau dari saya ini kebetulan contohnya case study-nya itu adalah case study yang minuman serbuk. Saya lupa memasukkan yang cair, tapi nanti kita akan belajar di pertemuan-pertemuan selanjutnya, karena pertemuan selanjutnya kita akan bahas spesifik per jenis minuman. Begitu kurang lebih. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman untuk materi hari ini? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, nanti saya minta tolong ya, setidaknya ada koordinator untuk mata kuliah ini, ditunjuk aja salah satu, kemudian bisa diinformasikan minggu depan, dan jangan lupa mengisi presensi, pesan saya. Kemudian untuk di Super Cyber, ini saya jelaskan sedikit sekali lagi. Nanti teman-teman bisa cek, bentar. Jadi nanti teman-teman bisa cek kalau di Super Cyber, untuk presensi selalu diisi sesuai dengan kehadiran jadwal, kemudian buku referensi juga bisa dilihat di sini, di-download. Zoom link-nya juga selalu sementara selama bulan Maret di sini. Tapi kalaupun nanti bulan April sudah bisa hybrid, itu akan kita menunggu ya pengumuman dari fakultas. Penugasan kelompok juga sudah ada di sini, termasuk nanti pengumpulannya
Cukup dikumpulkan satu saja per kelompok, tidak usah semua. Untuk yang menilai nanti saya dan Bu Rika, dua-duanya, tapi saat presentasi saya tidak hadir. Itu saja sih sama materi perkuliahan hari ini sudah saya upload. Begitu kira-kira, ada pertanyaan lagi? Oke. Saya tidak ada, Bu. Nggak ada ya. Oke, semoga mata kuliah hari ini bisa memberikan introduction, pendahuluan yang cukup baik untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah MKTP susu. Kok TP susu sih, teknologi minuman, kebiasaan soalnya. Sampai ketemu minggu depan ya di hari dan jam yang sama, tapi minggu depan kita akan selesai sekitar pukul 4.40 atau 4.50 begitu. Terima kasih semuanya. Selamat sore dan jaga kesehatan. Terima kasih.